Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Widyafni dari PGSD 3I. Jadi, saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila, di mana ada beberapa poin penting yang saya akan jelaskan, yaitu makna yang terkandung dalam Pancasila serta nilai-nilai dan bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Hasil pemikiran para pendiri bangsa untuk menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia. Namun, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila dirumuskan dengan memperhatikan nilai-nilai luhur bangsa, budaya, dan keberagaman masyarakat Indonesia. Pancasila bukan hanya ideologi, tetapi juga panduan praktis yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya yaitu mengajarkan bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati keberagaman agama serta kepercayaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu toleransi dalam beragama, menghormati kebebasan beribadah, serta beribadah sesuai keyakinan masing-masing, serta mengedepankan harmoni antar umat beragama. Contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu berdoa sebelum memulai aktivitas. Misalnya kita akan keluar rumah, kita hendaknya berdoa sebelum keluar rumah. Kemudian tidak menghina atau menyinggung kepercayaan orang lain, yaitu seperti misalnya ada dua tetangga yang berbeda keyakinan, kita tidak boleh menyinggung atau menghina kepercayaan mereka. Kemudian ikut menjaga kerukunan dalam masyarakat yang majemuk. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila kedua yaitu mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu menjunjung tinggi martabat manusia, menolak diskriminasi dalam bentuk apapun, dan berperilaku adil dalam hubungan sosial. Kemudian contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghormati hak orang lain tanpa memandang latar belakangnya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain, baik itu berbeda agama, ras, golongan, kasta dalam masyarakat. Kita tidak boleh mendiskriminasi hak-hak orang lain. Kemudian membantu sesama tanpa pamrih. Jadi ketika kita membantu orang lain, kita tidak boleh mengharapkan pemberian orang lain. Kemudian menyelesaikan konflik secara damai. Jadi misalnya ada konflik antar masyarakat, kita diharuskan menyelesaikan konflik tanpa melalui kekerasan. Kemudian sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Makna yang terkandung dalam sila ketiga yaitu menegaskan pentingnya menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman. Nilai-nilai yang terkandung yaitu semangat cinta tanah air, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok, dan menghargai budaya dan tradisi lokal. Contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu menggunakan produk lokal untuk mendukung ekonomi bangsa. Jadi sebagai masyarakat Indonesia kita harus memajukan ekonomi bangsa dengan menggunakan brand-brand lokal. Misalnya menggunakan tas-tas lokal, tidak menggunakan brand dari luar negeri. Kemudian implementasi yang kedua yaitu menghindari konflik yang dapat
memecah belah masyarakat. Jadi kita tidak boleh membuat konflik yang dapat merusak komunikasi antar warga atau masyarakat. Kemudian menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh kebanggaan. Jadi sebagai masyarakat Indonesia kita harus menjunjung tinggi tanah air kita. Kemudian sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila keempat yaitu setiap keputusan harus diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat, mencerminkan semangat demokrasi. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu menghormati pendapat orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, serta menerima hasil keputusan bersama. Contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengadakan diskusi sebelum mengambil keputusan warga atau kelompok. Jadi dalam menentukan keputusan bersama kita harus melakukan mufakat. Misalnya sebagai contoh kecil, misalnya pemilihan ketua kelas. Jadi semua masyarakat kelas atau warga kelas harus memberikan suaranya dalam pemilihan ketua kelas. Kemudian aktif dalam pemilihan umum. Sebagai masyarakat Indonesia kita harus menggunakan hak suara kita dalam pemilihan umum. Kemudian tidak memaksakan kehendak pribadi. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain apa yang mereka inginkan. Kemudian sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya yaitu semua warga negara memiliki hak yang sama atas keadilan dan kesejahteraan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu kesetaraan dalam hak dan kewajiban, kepedulian terhadap sesama, serta membangun solidaritas sosial. Contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu mendukung program bantuan bagi masyarakat kurang mampu. Jadi kita harus ikut serta dalam program bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu. Kemudian membantu tetangga yang sedang kesulitan. Jadi apabila ada tetangga kita yang kesulitan, kita harus membantunya karena itu merupakan kewajiban sebagai tetangga. Kemudian berperan aktif dalam kegiatan sosial. Kemudian implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah, yaitu menghormati guru dan teman-teman, mengikuti kegiatan gotong royong di sekolah, misalnya membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh untuk membanggakan bangsa. Kemudian contoh implementasi di rumah, yaitu menjaga hubungan yang harmonis dengan keluarga, menjalankan ibadah bersama, serta membiasakan musyawarah dalam memutuskan sesuatu. Kemudian di lingkungan masyarakat, contohnya yaitu berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, kemudian menghormati adat istiadat setempat, serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Jadi Pancasila adalah dasar yang kokoh untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan damai. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita bisa menghadapi berbagai tantangan bangsa dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Mungkin hanya itu materi yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.